Oke, buat Nanda ditanya jawab seputar karir yang umum ini. Ada pertanyaan apa nih buat kita diskusiin? Boleh. Ini Kak, kan saya ini kemarin ada panggilan interview, Hmm. tapi itu saya daftarnya di luar domisili saya Hmm. dan ada panggilan. Hmm. Namun kalau misalkan saya minta minta sama HR-nya bisa online atau bisa minta reschedule ulang jadwal interviewnya gitu, karena domisili saya berbeda dengan tempat apa lokasi company-nya gitu. Itu Hmm. apakah sopan Kak saya bertanya seperti itu atau bagaimana gitu Kak? Oke, jadi ada dua case di sini. Yang pertama itu adalah pengaruh dari faktor domisili lah ya ibaratnya gitu. Ya. Pengaruh dari faktor domisili dan yang poin nomor dua adalah bolehkah melakukan reschedule gitu. Jadi Ya. aku jawabnya secara nyambung gitu ya buat Nanda. Jadi sebagai seorang job seeker, kamu itu berhak untuk mengajukan reschedule. Reschedule ini bisa beda hari di jam yang sama atau beda hari beda jam kayak gitu. Begitupun kamu sebagai job seeker juga boleh mengajukan reschedule, bukan reschedule ya, ganti media. Jadi misalkan karena ada suatu hal tertentu, kamu mengajukan yang tadinya interviewnya harus offline, datang misalkan, atau tesnya harus offline, kamu minta online dulu. Itu adalah hak dari kamu. Oke? Karena hak asal disampaikan dengan sopan, maka itu boleh-boleh saja. Itu baik-baik saja. Kesannya nggak negatif. Tapi balik lagi, sifatnya adalah hak yang boleh disampaikan. Kalau kamu punya hak, perusahaan juga punya hak juga. Perusahaan berhak untuk mengizinkan kamu interviewnya yang tadinya offline jadi online. Perusahaan juga punya hak mau menerima atau menolak kalau misalkan kamu mengajukan reschedule waktu. Begitu. Oke. Tapi nanti silahkan kamu coba dulu ajukan itu. Apabila kalau nggak diizinkan, maka kamu harus menganggap itu sebagai ya udah wajar gitu. Karena mereka juga punya hak untuk itu. Oke. Nah, kamu boleh menyampaikan di sini sambil gini. Kan kamu ngelamar kerja nggak cuma di satu perusahaan yang tadi kan. Yang akhirnya kamu pengen minta reschedule waktu dimundurin karena aku butuh persiapan lebih lama atau ganti media jadi online kayak gitu. Selama kamu ngelamar kerja, silahkan direkap dulu. Oke. Jadi untuk loker apapun yang kamu lamar pakai media apapun kamu rekap, nanti akhirnya kamu bisa evaluasi. Salah satu evaluasi yang mungkin bisa kamu lakukan gini. Di bulan Desember 2024 ini sebenarnya tuh ada 5 perusahaan yang ngundang aku psikotes misalkan, ya kan? Tapi lima-limanya ini minta offline. Begitu minta offline, aku kok nggak bisa ya itu. Bisa psikotes atau interview. Minggu ini sebulan ini aku ada 10 misalkan, 5 ngundang psikotes, 5 ngundang interview. Tapi dari kesemuanya itu aku minta untuk ngerubah jadi online semua. Dan semuanya tuh nggak ada yang mau gitu, ya kan? Nah, Ya. kalau kayak gini kan sifatnya harus lebih dalam lagi evaluasinya. Oh, berarti profesi-profesi yang aku lamar gitu, itu dia butuh orang itu hadir. Pasti ada alasannya dong kenapa nggak boleh gitu. Terus diidentifikasi juga. Jangan-jangan ke 10-nya ini ternyata oh itu oke lah itu beda domisili sama kamu. Misalkan kamu di kota A, ternyata 10 ini itu di kota B semua ibaratnya. Nah, kalau kayak begitu kan kamu dapat dua informasi. Yang pertama adalah berarti di kota B ini butuh banyak orang kayak aku nih. Ya nggak? Karena kamu diundang terus ke arah kota situ terus. Begitu kamu ngelamar yang ke arah kota B ini panggilannya banyak. Berarti di kota B ini butuh nih orang seperti aku gitu. Tapi di sisi lain Ya. di kota B ini dia semua itu offline offline terus gitu. Sehingga aku harus punya strategi di bulan selanjutnya ibaratnya. Jangan sampai nanti malah lewat semua. Mungkin kamu mengajukannya bukan jadi online mungkin, tapi kamu minta reschedule mundur hari 1 hari lagi. Biar kamu punya waktu untuk bertransportasi ke sana.
Atau kalau mau modal lebih besar lagi adalah gimana kalau aku misalkan tinggal di rumah teman atau saudara di sana dulu berapa bulan misalkan, atau aku ngekos sambil aku berfokus lamar-lamar di kota ini karena ini kota besar. Kalau di daerahku kota kecil, di sini kota besar, aku di situ dulu gitu. Misalkan gitu ya. Jadi biar sekali jalan kayak gitu. Itu boleh. Balik lagi ya, disesuaikan dengan kemampuan kamu. Ya kan? Gitu. Apakah memungkinkan itu? Sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih perusahaan ada yang mengizinkan tes itu dibikin online, ada yang enggak gitu ya. Jadi gini, perusahaan itu butuh membolehkan online karena apa? Yang jelas adalah satu, dia mengidentifikasi bahwa ini anak ada kendala, tapi di sarana dan prasarana kita ibaratnya, kita juga punya loh sistem online-nya gitu. Maka kamu diizinkan, ya kan? Tapi kan ada perusahaan yang strict, wah untuk tahap psikotes, untuk tahap ini, aku pengen dia datang aja gitu. Nah itu juga ada perusahaan yang semacam itu, karena dia memang nggak profit untuk itu, gitu. Lalu faktor domisili kadang ngaruh nggak? Ya ngaruh. Salah satu pengaruh faktor domisili, gini nih ya, ada profesi yang faktor domisili itu berpengaruh, ada yang tidak, gitu. Kalau yang berpengaruh tuh misalkan apa? Ya semacam ini. Kadang faktor domisili itu akan dilihat karena perusahaan akan melihat ini sebelum nanti anak ini nanti diterima, dia akan menghadapi banyak proses rekrutmen yang membutuhkan untuk hadir. Jadi terkadang untuk profesi tertentu domisili-domisili di luar daerah tersebut itu tidak diizinkan sejak awal. Jadi nggak ada panggilan gitu. Tapi ada yang Oh, masih bisa ditoleransi. Ini boleh ada online dulu sampai psikotes aja nih. Kalau interview harus datang misalkan gitu. Ada, ya kan? Faktor domisili yang lain apa misalkan pengaruhnya? Terkadang profesi tertentu tuh butuh orang yang paham daerah situ. Karena harus berinteraksi dengan daerah situ atau menjual produk dan layanan di area situ ibaratnya. Selain itu, faktor domisili juga bisa berpengaruh terhadap retensi karyawan. Seringkali tuh karyawan itu ibaratnya kamu deh. Orang tuh kan akan cenderung lebih nyaman buat kerja yang dekat rumah ya. Kayak gitu. Nah, itu buat retensi karyawan. Kalau orang rantau terlalu jauh, cepat lambat dia pasti akan resign. Entah nunggu Lebaran kek, entah akhir tahun kek, nunggu THR kek, atau sebosennya dia kek, gitu. Pasti itu jadi alasan. Makanya yang dicari adalah orang-orang yang sesuai dengan domisili tersebut. Tapi soal domisili dan merubah jadi online ini dua hal yang berbeda ya, Anda ya. Kayak gitu. Yang jadi evaluasi sekarang, Anda kan udah punya history ngelamar kerja, ya kan? Coba dievaluasi. Apakah penolakan, misalkan penolakan media dari offline datang langsung menjadi online itu baru sekali atau udah terjadi beberapa kali? Kalau udah terjadi beberapa kali, artinya nanti ke depan kalau nggak ada perubahan sikap, ya kondisinya akan semacam ini terus. Paham nggak? Akan ada iya. undangan-undangan yang akhirnya nggak bisa kamu penuhi gara-gara sana juga nggak mau merubah media. Lah sekarang tinggal pasang strategi. Aku ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Kita cari dari yang paling simpel dulu sampai yang paling modal gitu ya gitu. Yang paling simpel adalah incar dulu lowongan-lowongan yang berada di daerah yang bisa kamu datengin. Nggak. Kalau kamu belum bisa datang langsung ke kota-kota yang ada di luar daerahmu, fokus dulu explore semua info loker yang ada di kotamu. Cari di berbagai platform, di LinkedIn, di websitenya, di official Instagramnya misalkan. Cari. Kalau susah gitu, susah ini misalkan, aduh nyari lokernya susah. Maka kamu cukup cari orangnya saja di LinkedIn. Cari orang yang kerja di PT itu yang ada di kota kamu. Kamu cari tahu dulu ada nama perusahaan apa. Oh, di dekat rumahku sini ada namanya PT ABC DFG. Cari di LinkedIn. PT ABC enter. Kan akan muncul orang-orangnya tuh. Cari yang domisilinya di kota kamu. Connect sama dia, nanti tanya-tanya sama dia. Kalau dia akhirnya sudah bekerja di PT tersebut, perusahaan tersebut yang dekat dengan rumahmu,
Artinya dulu dia sudah pernah menemukan info lokernya dong sampai akhirnya dia kerja di situ. Nah, minta Iya. tips sama dia nanti. Sebanyak mungkin kayak begitu. Yang kedua, misalkan di dekat tempatmu ini, oh ini ada perusahaan, tapi aku nggak tahu namanya apa, ya kan? Tapi aku tahu ini perusahaan. Maka kamu caranya gimana? Buka peta, buka Google Maps. Buka Google Maps, lokasinya ini kamu zoom in, zoom in, zoom in, pastikan ada lokasi, ada titiknya, ada nama PT-nya, ada nama perusahaannya. PT ini atau dapat nama kan? Namanya dicari di LinkedIn. Di LinkedIn coba kamu cari official akunnya si perusahaan, official akunnya HRD-nya atau karyawan di sana. Nggak harus HR, user nggak apa-apa gitu. Connect, 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 terus perkenalan diri, terus mohon info. Saya tertarik untuk bekerja di perusahaan Bapak karena tidak jauh dari domisili saya. Mohon info. Untuk informasi lowongan pekerjaan biasanya diposting melalui mana ya? Apakah saya dapat melampirkan atau menitipkan CV kepada Bapak untuk diteruskan ke tim rekrutmen? Saya sangat tertarik gitu. Nggak apa-apa. Itu untuk ekspor daerah kotamu dulu. Gitu. Itu dihabisin dulu. Kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Gitu. Kalau misalkan di daerah kotamu sudah habis, coba cari yang kota sebelah persis gitu. Kan kalau ibaratnya datang ke kota sebelah nggak terlalu jauh kotanya kan bolak-baliknya gampang tuh. Kecuali tadi kota yang harus kamu datengin jaraknya bahkan jalur darat pun ditempuhnya berjam-jam. Jalur langit nggak ada, jalur air nggak ada gitu. Nah itu beda lagi tuh. Tapi kalau kota-kota sebelah ada nggak masalah. Coba dieksplor dulu. Itu cara mudah pertama, yaitu ekspor yang ada di kotamu dulu. Nomor dua, sejak awal cari loker yang online saja ndak? Paham nggak? Jadi semua loker yang pekerjaannya online, biasanya rekrutmennya juga online terus. Loker-lokernya itu, misalkan kata kuncinya ada kata online-nya, ada kata virtualnya, virtual assistant, virtual administration atau administrative assistant. Pokoknya loker-loker yang ada kata online-nya atau virtualnya, atau loker-loker yang sejak awal itu udah ada statusnya remote, remote job, kayak gitu. Hmm. Itu sejak awal lokernya itu pasti online. Rekrutmennya online, semuanya kerjanya online. Bahkan bisa di belahan dunia lain, ada di negara lain, nggak cuma kota sebelah, gitu. Nah itu kamu harus temukan. Di LinkedIn ada nggak? Ada. Search aja kata kunci. Jadi di kolom pencarian atau di menu job itu, menu job diklik, terus habis itu kan ada tuh kolom pencarian dua. Yang di kolom pencarian nama profesi ketik aja remote gitu atau online gitu. Atau virtual gitu. Enter. Nanti kamu cari di situ. Biasanya loker-loker virtual ini membutuhkan satu kemampuan bahasa asingmu, minimal bahasa Inggris gitu. Yang kedua, biasanya itu membutuhkan portofolio. Karena kamu tidak datang langsung, ya kan? Maka kan kamu kan akan melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Salah satunya adalah ya mungkin ada ijazah transkrip gitu, tapi mungkin ada portofolio biar kamu lebih menarik. Kalau nggak ngerti portofolio itu apa, nggak punya portofolio itu apa, coba googling dulu, riset dulu. Portofolio untuk melamar kerja contohnya gimana? Isinya ya gambaran umum kayak CV-mu gitu, ada dokumentasi foto, foto-fotonya gitu, plus nanti kalau ada project-project kayak gitu. Itu juga butuh itu terkadang. Terus yang ketiga biasanya kalau kerjaan remote atau online, dia membutuhkan bank account misalkan atau metode payment tertentu. Mungkin kamu punya rekening tertentu yang udah standby atau punya PayPal dan teman-temannya kayak gitu. Barangkali nanti itu untuk media untuk transfer-transfer gajinya kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kamu siapkan. Jadi sejak awal cari loker online aja gitu. Itu adalah cara yang ketiga. Tadi ya, cara pertama explore yang ada di kota kamu. Cara kedua adalah explore di kota-kota sebelah-sebelahnya. Cara ketiga, cari loker yang bener-bener online aja sejak awal. Oke? Cara yang keempat Oke. ini adalah cara yang lebih bermodal lagi akhirnya. Apa? Cari loker yang jarak jauh tapi yang kamu punya kontak referensi. Dalam tanda kutip punya ordal, punya kenalan. Kenalan ini adalah orang yang kamu kenal, bukan orang asal. Misalkan dia itu bisa teman seangkatan kamu yang udah kerja. Dia itu bisa kakak tingkat kamu, adik tingkat kamu, kenalannya dosen pembimbingmu, tetanggamu, saudaramu, terserah mentormu gitu. Jadi kamu kenal orang yang sudah bekerja di suatu perusahaan, kamu harus punya networking yang bagus kalau di sini, ya nggak?
Tanya sama dia ada locker nggak di sana. Kalau ada, lamar aja. Kalau udah lamar, barangkali nanti disuruh datang kayak gitu, maka kamu bisa ya dalam tanda kutip sedikit ngerepotin dia gitu. Bisa dibantu buat nyari tempat tinggalnya atau tanya-tanya seputar tes di situ gitu. Itu memungkinkan nggak? Mungkin, tapi kemungkinannya lebih tinggi karena kamu dapat infonya dari referensi orang yang kamu kenal gitu loh, ndak? Gitu. Itu juga bisa dilakukan. Cara yang selanjutnya, ini bermodal lagi ya, ini modal waktu dan biaya juga adalah kalau kamu memang ngalamin berkali-kali tadi ya, ini kok undangan ke kota itu tuh rame sekali dan itu memang pusat kotanya di suatu provinsi misalkan, rame banget ke sana. Ya mungkin kamu bisa stay di kota itu selama beberapa waktu gitu, sambil apply loker yang berfokus di sana saja atau sana dan sekitarnya gitu. Itu lebih bermodal lagi semacam itu. Nah, masing-masing orang itu kan punya keleluasaan dan keterbatasan masing-masing dan aku nggak tahu ya kayak gitu. Maka saranku adalah coba dulu cara-cara yang paling simpel gitu. Paling simpel pengerjaannya gitu kan. Karena cara yang paling aneh, yang paling boros adalah setiap ada undangan kamu datang. Datang misalkan datang jalur darat, pulang. Ada tes lagi, datang pulang. Nah, ini kan boros sekali gitu. Gitu. Ya. Gitu. Itu makan kos banyak banget kalau kayak gitu. Gitu. Nah, itu. Jadi sebelum akhirnya semacam itu, kamu bisa coba-coba cara yang tadi. Gitu. Yang bisa dilakukan. Bahkan terus ada lagi sebenarnya tadi aku lupa ya. Jadi gini, hal selanjutnya yang bisa kamu lakukan ke depan tuh gini, ndak? Coba intens misalkan gini, dalam waktu sebulan yang ngundang kamu tes kayak begitu ke daerah lain, itu katakanlah cuma 5, ya kan? Nah, coba sekarang bikin kalau bisa tuh jadi 10, 15 atau 20 undangan. Paham nggak? Karena semakin banyak yang ngundang kamu ke tahap selanjutnya, semakin mungkin di antara orang-orang itu atau perusahaan-perusahaan itu yang membolehkan kamu online dulu gitu loh, ndak? Tahu maksudnya? Kalau yang undang kamu, Oh, aku ulang lagi. ya. Kalau yang ngundang kamu tes ke tahap selanjutnya, misalkan ngundang interview offline, di 1 bulan itu cuma 5, sama ada 20 gitu. Kan kemungkinannya kalau cuma 5 di antara 5 itu kan yang mengizinkan kamu untuk online kan cuma sedikit gitu loh. Gitu. Ya. Tapi kalau dalam waktu sebulan yang undang kamu tes itu ada 20, kan ada kemungkinan nggak mungkin 20-20-nya nolak nggak sih gitu. Iya. Gitu, maksudku tuh gitu. Jadi coba tingkatkan sama kayak gini, kita nggak usah ngomongin datanginya. Kalau yang ngundang kamu ke tahap selanjutnya, kita ibaratnya di kota kamu aja ya. Kalau yang ngundang kamu tes psikotes atau interview itu cuma 3 dalam waktu 1 bulan, dibandingkan dengan yang ngundang kamu psikotes itu ada 30 gitu. Kayaknya tuh kemungkinan kamu bisa lolos ke tahap selanjutnya tuh lebih banyak yang makin banyak gitu loh, ndak? Ya kan? Gitu. Sehingga kamu harus optimalkan gimana caranya yang undang kamu ke tahap-tahap selanjutnya itu perusahaannya makin banyak. Caranya gimana? CV-mu dibikin makin bagus. Dokumen-dokumen pendukungmu dibikin makin bagus. Ya nggak? Sosial media kamu diolah dengan makin bagus. Kemudian branding-branding di sosmed tadi. Termasuk nanti jumlah lamaran kerja yang kamu kirim tiap harinya makin banyak nggak? Kalau sehari kamu cuma ngirim 5, berarti kan sebulan kamu cuma 150. Teman-teman di grup loker ndak yang kamu ada di dalamnya yang baru join, sehari itu minimal 30. Sorry, bukan minimal, rata-rata. Rata-rata orang di grup lokerku tuh 20 sampai 30 per day. Artinya dalam waktu sebulan tuh rata-rata antara 600 sampai 900 lamaran per bulan. Nah, kalau intensitas kamu masih rendah, nah itu kan kemungkinan ada undangan ke tahap selanjutnya kan makin kecil juga. Paham nggak? Iya, Kak. Paham. Akhirnya yang ngizinin kemungkinan ngizinin kamu jadi tesnya jadi offline jadi online atau reschedule itu juga makin kecil, jelas. Gitu. Nah, coba nanti dievaluasi dari sisi situ. Nanti di sesi 2 kita akan bahas tentang CV-mu dan cara-cara tadi. Coba dicek gitu kan. Gitu.
Biar bisa jumlah yang bisa dikirim makin banyak, gimana caranya? Optimalkan masing-masing channel. Oh, aku punya LinkedIn, aku punya grup loker WA aku misalkan. Terus aku punya, apalagi kamu punya Jobstreet, punya website perusahaan, punya Glints gitu. Ya udah, 5 cara ini tuh optimal. Masing-masing dari channel ini ada 5 aja, udah 25 lamaran per hari. Kayak gitu. Lalu gimana kalau misalkan ada lokernya nih? Ada lokernya. Lokernya itu perusahaannya tuh deket sama rumahku, misalkan gitu ya, kamu mikirnya gitu. Tapi dia Ya. lagi buka posisi yang nggak yang pengen aku lamar. Ada PT deket rumahmu, bukanya posisi security. Padahal kamu pengen ngelamar jadi staf administrasi, misalkan. Caranya di skip kah? Ya jangan. Dilihat di info lokernya ada email nggak? Kalau ada email, kirimin email. Permohonan informasi lowongan pekerjaan kepada HR Manager PT ABCD. Perkenalkan, nama saya Nanda Setiani. Saya memperoleh email ini berdasarkan postingan lowongan kerja Anda di sosial media X misalkan. Di sana disampaikan bahwa PT ABCD sedang membutuhkan seorang security. Mohon informasi apakah saat ini juga tersedia posisi-posisi lain seperti staf administrasi, staf ini, tanda tanya. Saya sangat tertarik untuk bisa bekerja di perusahaan Anda. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan CV dan dokumen pendukung saya. Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Judulnya permohonan informasi, tapi CV-mu tetap keluar. Walaupun nggak ada lokernya. Gitu caranya. Itulah cara orang-orang kok bisa sehari itu CV-nya keluar banyak. Paham nggak? Hmm. Paham, Kak. Jangan-jangan sejauh ini kamu sibuknya adalah ini nggak cocok, swipe, nggak cocok, swipe, nggak cocok, singkirin gitu nggak? Ya, betul. Kayaknya begitu, Kak. Nah, ya iya, kalau begitu akhirnya jumlah yang bisa dikirim tiap harinya sedikit gitu. Hmm. Karena kamu nyuekin alamat email di situ. Kalau kamu kreatif, oh ini ada email, lokernya nggak ada, tapi kan ada email perusahaan, nanya lah, kirim. Barangkali setelah ngelihat CV-mu, ada CV, ada portofolio, ada fotomu, perusahaan langsung, oh kita lagi butuh ini nih. Atau kalau lagi nggak butuh, dokumenmu dimasukin ke database, suatu saat akan dihubungi, ditawari, gitu. Hmm. Caranya begitu. Akhirnya tiap hari CV yang rilis bisa banyak gitu. Nah, hal-hal itu adalah hal-hal untuk meningkatkan kemungkinan jumlah panggilan meningkat tadi. Gitu. Oke? Nah, itu adalah penjelasan lengkap yang aku gabung antara reschedule dan faktor domisili gitu. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain boleh yang kamu masih bingung. Pertanyaan lain, Kak. Apa itu? Kan saya selama ini udah banyak ngelamar di tempat lain gitu kan, Kak. Mm-mm. Terus ada satu perusahaan misalkan itu banyak dia buka buka posisi gitu, Kak. Misalkan kayak admin, terus staff lain gitu kan, Kak. Mm-mm. Terus saya bisa nggak saya melamar semua posisi itu gitu. Tapi apa ya? Apa sopan kah kayak gitu Kakak? Apa nggak menyusahkan mereka nanti nyeleksinya gitu? Misalkan mereka lagi buka admin, buka staff gudang, misalkan kayak gitu logistik. Tapi saya tertarik semua. Apa boleh saya lamar semua? Apa cukup satu aja gitu Kak? Oke, jadi gini, em, bolehkah kita melamar lebih dari satu posisi saat perusahaan Iya. tersebut membuka posisi lebih dari satu? Jawabanku Iya. satu. Kalau platformnya itu mengizinkan kita ngirim lebih dari satu, maka boleh. Bedakan boleh sama harus ya, gitu. Boleh. Karena ada rekrutmen tertentu, misalkan kayak kamu daftar BUMN tapi lewat jalur rekrutmen bersama BUMN. Itu nggak boleh tuh, walaupun perusahaan tertentu buka banyak, kamu ngeklik lamar di satu posisi, kamu nggak bisa ngeklik posisi lain karena udah by system di lock gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan ada perusahaan yang buka lebih dari satu, misalkan kamu buka lewat website resminya Grab atau website resminya Shopee itu banyak gitu. Jadi ada locker atau websitenya Alfamart biasanya gitu. Itu kan dia langsung buka tuh banyak. Nah itu kamu lamar lebih dari satu boleh nggak? Boleh gitu. Lamar lebih dari satu boleh nggak? Boleh. Karena memungkinkan gitu. Kalau akhirnya medianya lewat email boleh nggak lamar lebih dari satu? Saranku sih boleh aja
gitu. Kalaupun jumlahnya Hmm. berapa, terserah kamu. Tapi aku akan menyarankan jangan lebih dari tiga deh. Dan kalaupun itu lebih dari satu, pastikan keduanya ini relevan sama pengalamanmu. Contoh misalkan di situ ada posisi general admin sama admin gudang. Ya nggak apa-apa, sama-sama admin gitu. Hal itu menunjukkan kamu memang tertarik di situ. Atau ada posisi yang staff QA sama staff QC. Ya udah nggak apa-apa gitu. Karena nggak beda jauh. Atau nanti ada yang buka posisi teller dan customer service sama-sama frontliner kan, nggak apa-apa gitu. Atau tadi staff admin sama customer service nggak apa-apa, sama-sama ada administrasinya gitu. Yang jangan sampai adalah semua gitu. Memang benar bahwa satu pengalaman kamu pernah kuliah jurusan A atau pernah magang di sana, pernah kerja di sini, itu memang cocok untuk lebih dari satu profesi. Tapi kan nggak serta merta langsung nyimpang tanpa ada alasan di dokumenmu kan, gitu. Jadi akhirnya nggak ketahuan pengennya apa. Aku juga dulu pernah ngasih di YouTubeku ya saran. Jadi jangan ngelamar posisi yang atas bawah, nanti kamu kayak bingung. Atas bawah tuh misalkan kamu ngelamar jadi sales staff sambil kamu ngelamar jadi sales supervisor gitu. Paham nggak maksudnya? Gitu. Itu aku kurang menyarankan Ya sih kalau kamu paham. ngelamar posisi atas bawah gitu. Tapi kalau lebih dari satu, platformnya itu memungkinkan dan kamu ada pengalamannya, kenapa enggak gitu. Boleh. Misalkan kamu kuliah jurusan A. Kebetulan misal kamu kuliah jurusan administrasi perkantoran. Tapi kamu juga pernah ikut bootcamp digital marketing gitu. Ya kan? Maka kamu ngelamar loker admin sama jadi staff marketing, staff digital marketing nggak masalah. Walaupun sebenarnya kan ini kan nyimpang ya gitu. Tapi kan kelihatan gitu bahwa digital marketing ini kamu nonjolin dari sisi pengalaman bootcamp kamu plus ada portofolionya gitu kan. Kalau yang admin gara-gara pendidikan kamu dan magangnya gitu itu nggak apa-apa. Asal ada alasannya di dokumenmu. Jadi orang itu job seeker tuh harus kelihatan dia itu pengen dan dia bisa. Aku kan nggak kenal Nanda nih misalkan aku HR. Aku kan nggak kenal Nanda. Terus kamu ngelamar ke aku kan. Dokumenmu kan aku pegang. Otomatis kan aku akan nilai kamu dari dokumen ini dulu, ya kan? Dari apa yang tertulis dulu. Iya. Setelah itu aku akan mikir, ini orang ngelamar ke sini, berarti dia pengen, ya kan? Dia pengen. Tapi sekarang aku juga akan lihat dia bisa nggak, alasannya apa ngelamar di sini. Harus ditemukan. Oh, ngelamar di sini dia pengen jadi ini karena dia mungkin pernah jadi ini kali ya. Dan ini cocok sih gitu. Oke, kita kasih kesempatan tahap selanjutnya. Tapi kalau dalam tanda kutip nggak kebaca, akhirnya kamu akan kebaca, ah ini cuma modal pengen saja nih, gitu. Yang dia bisa modal awalnya nggak ada, entah di CV nggak ada, entah di dokumen pendukung nggak ada, gitu. Akhirnya jadi nggak lolos ke tahap selanjutnya, gitu. Oke ya, paham ya, mindsetnya begitu ya, gitu. Oke, ada nggak pertanyaan umum lain dulu? Pertanyaan umum dulu. Harusnya sih ada lagi sih, gitu. Yang kamu lamar-lamar sejauh ini. Ya, kendala Eh, kamu atau gini aku nanya, kamu sejauh ini tahap yang paling sering gagal di tahap apa? di ya itu tadi Kak yang domisili itu. Oh ya, kalau soal domisili tadi kan berarti akhirnya kamu ukur dulu. Sebenarnya kamu yang sekarang ini mau gimana gitu. Kalau memang kamu merasa bahwa aku mau nyari-nyari loker yang dari sisi domisili ada di sekitar kotaku, sambil aku cari yang di kota lain tapi mengizinkan online dulu, nggak apa-apa dilanjut gitu. Jadi ada dua planning. Yang ada di kotamu atau yang ada di daerah yang bisa kamu datengin, kamu optimalkan dulu. Fokus aja. Barangkali kan kamu nggak nyari loker yang seluruh Indonesia, nyari loker yang di kotamu dan sekitarnya dulu, itu gimana? Terus yang ada sedikit lebih jauh harus gimana? Gitu. Fokusnya dibagi jadi dua gitu. Bisa gitu. Terus dieksplor dari sisi sosial media kamu gitu loh, ndak? Gitu. Oke? Itu. Oh, oke Apa? Kak. Apalagi pertanyaannya? Oh, berarti sosial media tuh kayak berpengaruh banget ya Kak, kayak misalkan Instagram gitu. Hmm. Selain Instagram, misalkan kayak Facebook kan ada saya pernah lamar loker tapi lewat kayak Google formulir gitu kan Kak.
Itu ada diminta cantumkan akun Instagram, akun Facebook, kayak gitu. Itu beneran dicek gitu ya, Kak? Berarti Ya, berpengaruh banget gitu. ya. Jadi gini, kamu mau nyari loker yang jarak dekat atau jarak jauh, yang harus dipastikan juga adalah nggak cuma ini loker ini cocok buat aku nggak cuma itu ya. Kamu harus memastikan lokernya asli atau tidak. Oke? Pastikan dulu lokernya ini tuh asli atau palsu. Kalau itu asli, apakah masih berlaku atau udah kedaluarsa? Kalau masih berlaku, kira-kira kamu pengen atau enggak? Ceknya gitu. Selalu cek dulu keaslian lokernya, gitu. Karena bahkan di LinkedIn pun terkadang ada loker palsu. Di job portal ada loker palsu, gitu. Apalagi kamu nyari lokernya di sosmed kayak Instagram, sosmed lewat Facebook, TikTok gitu ya. Itu bukan tempat nge-share loker sebenarnya. Kecuali official sosmednya perusahaan. Misalkan Pertamina, Pertamina punya official TikTok. Kebetulan di TikToknya dia posting loker nggak masalah. Tapi kalau sumbernya itu nggak jelas, orang repost aja, bahkan ini bukan orang yang kerja di sana gitu. Atau terkadang kan suka ada tuh, misalkan info loker kota titik-titik gitu, gitu. Nah, itu kan campur. Dan aku udah beberapa kali riset, itu kadang loker asli sama palsu campur-campur gitu. Sehingga harus dipastikan asli dulu. Nah, kalau Cara bedain, cara identifikasinya ya dicek dulu dari sumber resminya. Kalau kamu lihat info loker, oh, kalau kamu lihat info loker, pastikan dulu ada nama perusahaannya. Ada nggak nama perusahaannya? Ada. Kalau ada nama perusahaannya, dicek dulu sosial medianya atau website resminya. Kalau kamu dapat info lokernya ini dari website resminya ya nggak masalah. Kalau dari official link-nya, official Instagramnya ya nggak masalah. Kalau kamu punya grup, ya kalau di grup WA aku kan udah aku filter sendiri ya. Misalkan kamu punya grup lain nih di WA atau ada di grup Telegram gitu. Ada yang nge-share loker. Kamu cek dulu PT ini beneran nge-share itu nggak di website atau sosmednya. Karena kan kayak grup WA aku, kayak grup-grup di Telegram misalkan. Mereka kan repost sifatnya. Dari sumber resmi akan ngeluarin loker. Lokernya akan di-share ulang di tempat-tempat tadi. Nah, kalau kamu dapetinnya dari tempat-tempat tadi ya harus merujuk ke sumber utama. Termasuk kalau kamu dapat dari teman atau saudara. Ini ada info loker enggak? Kamu dapat dari mana? Gitu. Ditelusurin oh iya, dulu, iya. gitu. Kalau udah yakin itu asli, maka ada Google Form atau suruh ngisi apapun yang kadang sifatnya pribadi, nggak masalah. Tinggal ikuti aja kalau udah asli. Nah, sebagian kan akan meminta informasi sosmed. Apakah sosmednya akan dicek? Menurutku iya, gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan biasanya ada yang ngeceknya di awal, ada yang ngeceknya nanti di tengah. Jadi setelah psikotes atau setelah interview ada sosial media cek. Jadi kamu dicari nama lengkapmu di Google misalkan gitu, muncul nggak sih sosmednya atau cari di LinkedIn-nya kayak gitu. Nah, sosmed itu kalau definisi umumnya jangan sampai kepribadian kamu atau penilaian positif kamu di saat interview atau saat ketemu recruiter itu berkebalikan dengan sosmed. Itu jangan. Tapi jangan juga sosmedmu kosong. Kamu pengen ngelamar kerja jadi sosial media spesialis. Tapi punya Facebook, punya TikTok, punya Instagram. Tapi diprotek semua. Buat apa? Kalau nggak diprotek. Tapi isinya cuma following follower. Postingannya nggak ada. Buat apa? Dari mana aku percaya kamu orang sosmed? Orang sosmed tuh narsis di sosmednya. Nggak ada di situ. Kalau nggak ada postingannya, tapi postingannya tuh isinya cuma foto-foto ya random gitu. Bahkan wujud dianya sendiri nggak ada. Gitu. Masa aku suruh ngeliat pemandangan gitu. Masa aku suruh lihat kata-kata mutiara, renungan pagi, siang, sore, malam kayak gitu. Yang mau dinilai tuh kamu harus ada wujud kamunya gitu. Ya, biar orang tuh yakin cocok nih orang kayak gitu. Nah, seringkali kamu ngelamar posisi tertentu, terus sosmedmu meyakinkan, itu bisa makin ngeyakinin HR atau user gitu. Bahkan terkadang kamu nggak lagi ngelamar di posisi apa, tapi kamu rame nih misalkan di LinkedIn. Kamu branding di LinkedIn. Dari LinkedIn, kamu sambungin ke TikTok, ke Instagram. Orang ngunjungin, kepoin sosmedmu juga. Akhirnya ngerasa, oh ini orang cocok.
sangat mungkin nanti kamu akan di DM sama HR atau user ditawarin. PT ini kayak gini, saya nge-review LinkedIn-mu kok tertarik. Kamu mau nggak jadi ini? Kalau mau nanti saya jelaskan lebih lanjut gitu. Sering kayak begitu. Karena orang itu bisa dapat info loker gara-gara mencari atau ditemukan. Kalau mencari, kamu nyari info loker terus ngirim lamaran. Kalau ditemukan itu bukan pasif diem aja, tapi sosmedmu tuh rame. Jadi sambil sibuk ngirim CV, kamu sibuk ngirim konten gitu. Kontennya berkaitan dengan apa? Kontennya ya berkaitan dengan kamu pengen branding dikenal sebagai apa. Kalau kamu pengen di branding sebagai orang kesehatan ya kasih tips-tips kesehatan, soal olahraga, soal ini gitu. Nah, itu yang harus dilakukan secara seimbang. Karena duanya-duanya mungkin mendatangkan info loker, maka dua-duanya harus dilakukan semua kayak gitu, Ndak. Nah, sampai di sini cukup jelas ya, Ndak ya? Ya, Oke.